Oke, kita gabung lagi. Hai Andini, you lefty. Hai, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di Sepoci Motivasi dari Teh Riri sore ini. Dan kita nunggu dulu beberapa teman yang akan join sore ini di live Instagramnya Sepoci Motivasinya Teh Riri. Oke, sore ini saya akan ngobrol dengan salah satu sahabat saya juga, teman seperjuangan, yang sekarang itu udah hebat banget. Jadi seorang voice coach, kemudian jadi pembicara di public speaking dan lain-lainnya. Ada Riri Artakusuma yang akan gabung dengan saya di sini, yang akan ngobrol dengan satu tema, yaitu Your Voice, Your Personal Branding. Apa hubungannya antara voice dengan personal branding? Kita akan coba cari tahu, nanya-nanya ke sahabat saya yang satu ini. Ini sudah gabung kah? Oh iya, sudah gabung. Sudah gabung di live Instagramnya Teh Riri. Hai, yang sudah gabung semuanya ada Ihya Arif, Lia Arif. Oke. Ini nih, Hai ini nih. kamu. Hai kamu. Hai kamu. Dari suaranya langsung ini ya, langsung langsung tahu banget, kangen banget sih Ri. Dengar suaramu. Saya juga kangen Anda. Kenapa kita nggak kopdar aja sih? Kenapa kita Susah nggak banget. pakai? Susah banget. Aku di Kudus, dirimu di Jakarta gitu. Aduh, ya ampun. Coba gimana caranya biar kita ketemu? Apa kita perlu bikin Yeah. kelas bareng? Biar kita Apakah ketemu coba. kayaknya wajib ya, harus ada kelas bareng gitu ya. Wajib. Biar kita bisa makan bareng coba. Oh iya, itu favorable moment gitu. Oke. Yeah. Kita ngucapin dulu selamat bergabung buat teman-teman semuanya. Ini banyak kan anak-anak dari peserta kelasku yang ada di kelas voice over. Ini masuk angkatan kelima. Ini ngobrol-ngobrol. Ini teman-teman ada Coach Riri di sini. Siapa tahu teman-teman juga ingin sharing bareng dengan Coach Riri. Monggo ya. Karena mungkin tiap minggu dengar ocehan saya, teman-teman yang dari angkatan 1 sampai angkatan 4, ini angkatan 5 baru mulai. Nah, ini ada salah satu voice coach, kemudian ini kita ngobrol tentang your voice, your personal branding. Rik, ini juga pengen ngucapin terima kasih juga katanya dari tim Teh Riri, ini berhubung namanya sama juga, Riri dan Riri juga, Teh Riri. Ini foundernya kita bertiga ceritanya, ini satu bendera juga, cuma beda angkatan kita, mantan satu bendera gitu loh. Namanya sama juga. Namanya sama juga. Ya, tapi jauh dari itu Teh Riri itu punya filosofi, tapi nantilah kita ngobrol lebih dalam lagi ya tentang Teh Riri. Nah, itu dia. Oke, kita ngomongin sore ini tentang your voice, your personal branding. Kenapa Ri milih ini Ri? Oke. Sekarang gini, orang bicara soal personal branding itu banyak semuanya ngomongin soal brandnya dia sendiri. Atau orang kalau ngomongin personal branding, apa sih yang biasa di benak dirimu, Depo? Aku manggilnya biasanya Depo deh, tapi sekarang Mas Indra deh. Yeah. Nama kesayangan ya. Panggilan kesayangan boleh, panggilan Indra aja boleh. Terserah. Aku panggilnya Mas Indra ya. Oke. Jangan itu buat kesayangan aku aja. Oke, sip. Oke. Nah, tapi begini, kalau misalkan kita ngomong personal branding, apa sih yang biasanya kita tanyain ke orang? Atau biasanya yang ada di benak kita tuh apa biasanya? Kalau kita ngomong personal branding, kita mau dikenal sebagai apa? Macam-macam kan? Kita mau dikenal sebagai apa? Kita mau dikenal lewat apa? Kemudian kita mau dikenal bagaimana?
sebagai Oke. apa, kemudian Apa? kita mau dikenal dari Bagaimana? apa, Dari apa? dan bagaimana. Dan bagaimana? Oke. Yes. Nah, dari situ kan kita seringkali tuh bisa kulik. Ya, banyak hal sebetulnya motif-motif orang ingin melakukan personal branding. Ada Mm-mm. orang yang biasanya keciri dengan gayanya, stylenya. Mm-mm. Oh, kalau Mm-mm. dia tuh udah pasti begitu tuh gayanya. Salah satu Mm-mm. contoh, kalau kita lihat misalkan Sandiaga Uno, yang udah dikenal publik deh, ya Mm-mm. kan? Mm-mm. Beliau bukan cuma sekedar orang yang misalkan jadi pejabat publik, seorang entrepreneur, pengusaha, tapi beliau juga cinta olahraga. Mhm. As a Oh personal iya, branding kuat, ya iya dong. Sebagai personal branding kuat nggak? Kuat banget. Dia kuat pecinta banget. lari, beliau Mhm. cinta sepeda, dan itu nggak perlu akhirnya orang notice bahwa Sandiaga Uno apakah cinta olahraga atau enggak, dan Mhm. apakah dia mendeklar bahwa saya cinta olahraga nih. Dia nggak perlu Mhm. mendeklar itu, tapi dia melakukan itu setiap kali, dan mau nggak mau karena jadi sorotan publik, orang lain akhirnya melihat kan Mhm. konsistensi yang dia bangun bahwa dia mencintai olahraga, apapun itu, mau lari, mau renang, mau apapun. Jadi orang makin notice, ini bukan cuma sekedar entrepreneur nih dia, tapi dia juga seorang olahragawan, ya, dalam artian orang yang mencintai olahraga. Jadi kalau udah lihat dia, ya orang udah, kalau dia lagi misalkan pakai baju casual, nggak aneh, karena memang dia Ya, biasanya kayak gitu kan. biasanya Dia kayak gitu. kayak betul. Dan beliau termasuk yang akrab dengan milenial, nggak aneh, karena memang gabungnya di HIPMI pula. Kadang-kadang kayak gitu. Nah, itu adalah bagian dari personal branding. Itu ada yang direncanakan, ada juga yang mungkin orang-orang itu secara tidak sengaja, akhirnya itu menjadi pola dan itu diingat. Nah, sering kali kita lupa bahwasanya personal branding itu salah satunya bisa dibangun dari suara. Banyak banget orang yang kadang-kadang nggak notice, Mas Indra, nggak notice-nya dalam artian gini. Orang boleh memikirkan bagaimana cara dia berpakaian, bagaimana cara dia kemudian berkomunikasi dan lain sebagainya, tapi lupa untuk membangunnya dari suara. Padahal suara itu powerful, karena ketika kita ingin memperkenalkan diri kita, pastinya kita berkomunikasi toh, baik secara non-verbal ataupun verbal. And then kita lupa, kita mau dikenal gimana nih dari suara kita. Nah, kalau verbal nih, kita bisa bangun misalkan dari cara kita bergaya, kayak tadi kita udah angkat seorang Sandiaga Uno. Kemudian, betul, dari cara mungkin potongan rambut kita, dari cara gaya kita, atau dari cara misalkan warna pakaian kita. Misalkan kalau kita ngelihat Pak Jokowi ke mana-mana selalu pakai baju putih. Putih. Bukan dia nggak punya, ya kan? Bukan karena dia nggak punya baju, tapi mostly dia pasti akan pakai baju putih. As a brand, keciptalah beliau orang yang kayak gimana. Dan selalu putihnya itu nggak tutup full, tapi di linting gini lah. Digulung ya. Digulung. Itu cara-cara non-verbal. Nah, bagaimana cara-cara verbalnya? Cara-cara verbal itu banyak banget, salah satunya dengan berkomunikasi. Nah, salah satu yang kita pikirkan ketika kita berkomunikasi adalah ketika kita mengeluarkan suara kita. Kita lupa tuh seringkali suaranya, kita mungkin ingin mengirimkan pesan kepada publik atau kepada siapapun, kita orang yang casual, ataukah kita orang yang formal, ataukah kita orang yang memang misalnya smart casual atau segala macam. Tapi kita nggak mengirimkan itu lewat suara kita, atau kita ingin sebetulnya tampil dengan wibawa. Tapi kita nggak mengirimkan itu lewat suara kita. Misalkan, Mas Indra udah keren, udah kece, pakai jas dan lain sebagainya. Masuk ke sebuah forum, yang itu rata-rata mungkin para CEO, para leader dan lain sebagainya. And then Mas Indra ngomong, perkenalkan, saya Indra, ya saya Indra, dari gaya bicara dan lain sebagainya. Kira-kira masuk nggak? Nggak masuk. Bagaimana citranya, bagaimana karismanya, nggak muncul toh. Nggak muncul, iya kan? Ya, benar. Nggak muncul, dan aku rasa Mas Indra tahu lah yang kayak gitu kan. Nah, itulah bagaimana pentingnya kita untuk membangun salah satunya lewat suara. Jadi seringkali yang ini luput. Contoh nih ya, mohon maaf kalau saya sebut nama. Silakan juga kalau boleh didisposisi ke beliau. Karena saya mau nyebut nama ini, Kalaupun didisposisi ke beliau, saya sangat senang sekali.
Nanti siapa tahu kan beliau bisa panggil saya gitu. Nah, misalkan Nemit kita sebut Nadiem Makarim. Oke, yes. Ya, Yes. Menteri Pendidikan, Pendidikan dan Kebudayaan. In my opinion loh ya, terlepas dari bahwa beliau smart, bahwa beliau oke banget dan lain sebagainya, dan itu udah kita akui dan segala macam. Nah, bagaimana untuk memperkuat beliau as a personal branding? Salah satunya adalah ketika mau nggak mau, ketika forum beliau pertama kali beliau itu berpidato sebagai menteri disambut ngomong di aula Menteri Kependidikan dan Kebudayaan, beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. You can notice. Coba di flashback lah ya, karena kalau orang tenar kan banyak banget kan jejak sosial media dan lain sebagainya. Anda bisa tracking. In my humble opinion, as a voice coach, dan saya belajar, bukan jadi gini, saya perlu disclaimer juga ya, bukan berarti Riri lebih pintar dari Mas Indra atau dari teman-teman lainnya yang ada di sini, dari konteks soal suara. Bukan merasa lebih pintar. But ketika Riri belajar, baik itu dari orang-orang di dalam negeri dan juga luar negeri, hanya belajar soal suara, jadi Riri mulai memahami, oh iya, memang tidak ada satu suara yang bisa adapt ke semua konteks. Jadi suara itu perlu menyesuaikan. Memang kita punya tone suara yang, oh Riri tuh begini, Mas Indra tuh begini, itu ada konteks tone suaranya. Cuma kita perlu menyesuaikan itu dalam konteks yang berbeda-beda. Nggak bisa, misalkan kayak tadi kan, kita ingin membangun nih, dan tahu sendiri orang-orang kementerian kayak apa, misalkan yang lebih senior dan lain sebagainya. Tiba-tiba kita muncul sebagai yang leader. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian. Dan itu kurang menarik ya. Kenapa akhirnya kurang menarik? Kenapa kurang menarik? Itu kurang menariknya karena begini, kalaupun ada timbul respect dari orang lain dan lain sebagainya, bisa jadi bukan karena faktor suara dan lain sebagainya. Ketika orang lain merasa terganggu, orang lain akan, ya sudahlah, beliau panggil dan lain sebagainya. Ya sudahlah, akhirnya, ya sudahlah, nggak usah. Karena itu mungkin dipikir minor dan lain sebagainya. Tapi dalam konteks as a public speaker, suka atau nggak suka, beliau adalah public figure, beliau perlu, menurut saya, beliau perlu untuk membangun itu. Membangun as a personal branding. Artinya beliau perlu menaikkan lagi level improvement dari konteks karisma suara. Karena kalau yang lain-lain kita nggak usah ngomong, karena beliau udah proven. Gitu. Cuma biar lengkap, biar paripurna, nah ini perlu untuk dilakukan improvement. Itulah mengapa seringkali kita luput nih Mas Indra untuk bicara soal voice as a personal branding. Jadi kita mau mengirimkan pesan bahwa kita ini tegas, kita ingin mengirimkan pesan bahwa we are a leader, kita ingin mengirimkan bahwa kita ini adalah storyteller, kita nggak menyesuaikan konteks itu lewat suara kita, jadinya kadang-kadang nggak sampai. Kenapa penting? Karena mau nggak mau, suara ini kan mengirimkan gitu ya? bunyi suara. Yang akhirnya orang mau nggak mau, apapun dia, gitu ya, dia akan mendengarkan. Mau terpaksa kayak mau enggak kayak dia akan mendengarkan. Dan ketika orang mendengarkan, orang akan menerima sounds itu, wave, gelombang-gelombang itu ke dalam telinga. Suaranya kita. Gelombang suaranya ke dalam telinga mereka yang akhirnya diingat mereka sebagai sebuah ingatan dan emosi. And then ketika sebuah ingatan dan emosi itu terbangun, itu tercipta memori di kepala, visual. Itulah struktur yang akhirnya terjadi pada kita. Akhirnya kita bisa membayangkan dari orang bercerita storytelling, orang kemudian dengerin sandiwara radio, orang bisa mikir, ini kudanya pasti lagi lari kenceng. Hanya dari suara. Karena visualnya akhirnya terbangun. Karena dia itu tadi mengirimkan gelombang yang diterima telinga kita, berupa resonansi, jadi akhirnya ingatan, emosi, dan juga akhirnya jadi visual di kepala kita. Nah, kita lupa untuk membangun itu. Sehingga kadang-kadang kita maunya tegas tapi nggak nyampe. Kita maunya storytelling yang menginspirasi, tapi kok nggak nyampe. Akhirnya kita ingin membangun aha moment, tapi kok nggak nyampe. Gitu loh. Itu yang akhirnya menurut saya akhirnya efektif dan juga baiknya mulai sekarang. Kita perlu nih
mengoptimasi bagaimana suara kita jadi personal branding kita. Terlebih kalau misalkan kita memang membangun personal branding, bahwa misalkan ingin saya Riri yang casual, ya udah ngomongnya gimana kalau orang casual, gitu. Dalam konteks tertentu gimana biar casual, tapi tetap kelihatan smart dan lain sebagainya. Nah, suara itu juga begitu. Suara itu bisa mengirimkan itu, teman-teman. Suara itu bisa membangun visual itu. Karena kalau nggak bisa, nggak mungkin orang dulu ada sandiwara radio, nggak mungkin ada orang voice over talent yang akhirnya ditayangin di radio, di TV dan lain sebagainya, gitu, Mas Indra. Oke. Ini baru pengantarnya. Nanti kita ngajak juga untuk semua teman-teman yang sudah gabung. Ini sudah banyak banget yang gabung dari tadi. Ini saya nggak bisa sebut satu persatu, tapi saya mau nyapa dulu ini anak-anak kelas juga, sebagian juga sudah ada yang gabung. Ini juga mungkin teman-temannya Riri juga, ini banyak juga yang gabung di sini, yang sedang nonton live-nya. Nanti kalau mau bertanya langsung aja diketikin. Nanti akan coba saya bacain pertanyaannya buat Riri. Nah, ini tentang your voice, your personal branding. Nah, ini kalau sekarang ya, Ri, ya, kita tahu sama-sama 1 tahun ini pandemi lagi ada di mana-mana, dan kita juga banyakkan work from home, dan ya dari pandemi ini kita mengambil satu yang baik, bahwa industri voice over saat ini sedang boomingnya di mana-mana. Itu kelasnya luar biasa ya, luar biasa ketika kita mendengarkan si A, si B dan si C sementara ngomong oh ini. Nah, sebagai mungkin mewakili teman-teman yang pemula berbicara tentang personal branding, mungkin banyak hal yang mungkin mereka pikir saya harus nyiapin apa gitu. Sekilas tadi Riri sudah mulai nyinggung ya. Nah, itu personalnya tadi ada Mas Sandiaga Uno, ada Nadiem Makarim gitu. Nah, ini kalau sebagai pemula di industri voice over ini, karena sekarang itu sedang menjamur banget, semuanya tiba-tiba pengen jadi voice over. Nah, apa yang harus mereka persiapkan sebagai pemula untuk membangun personal brandingnya ini sendiri, Ri? Mereka menjadi voice over talent ya. Oke. Jadi aku setuju sama Mas Indra bilang. Sekarang ini dunia voice over itu lagi hype banget. Semua tiba-tiba banget ya. Semua tiba-tiba bener jadi menggandrungi banyak sosok-sosok voice over talent, dan tiba-tiba dikulik-kulik tuh semuanya. Siapa sih pengisi suara ini? Siapa pengisi suara ini? Oke. Padahal itu sebetulnya udah lama banget yang kita udah bisa bangun gitu ya. Cuma memang segala sesuatu itu ada momentum. Nah, teman-teman, untuk kita bisa, tapi lagi-lagi ini menurut pendapat saya sebagai juga voice over talent seperti halnya Mas Indra, hanya saja mungkin kalau saya pribadi voice over selama ini di company profile dan juga di audiobook. Jadi nggak pernah tuh namanya saya di televisi tuh nggak pernah, teman-teman. Jadi biar sama dong kita. Ya, karena kan biasanya kalau di luar negeri tuh dibilang voice over artis, karena mereka juga benar seniman kan. Tapi saya nggak berani mendeklar itu, karena di sini persepsinya artis itu mesti nyelep segala macam. Benar beda banget. Kalau di luar negeri itu nggak perlu Anda muncul ke televisi and then you are the artist, karena Anda seniman suara. Nah, dalam konteks ini teman-teman, ini menurut pengalaman dan juga opini saya, pribadi saya. Jadi kalau misalkan apa yang perlu kita bangun sebagai voice over talent di awal? Yang pertama, kenali dulu tone suara Anda. Kenali dulu. Dan yang perlu dilakukan pada diri Anda ketika Anda punya sesuatu nih, teman-teman punya sesuatu yang kayaknya saya pengen deh jadi voice over talent. Satu hal, teman-teman, adalah please Anda jangan menganggap suara Anda jelek. Itu dulu. Karena ketika sekarang voice over talent itu muncul, banyak banget kok suaranya yang ternyata cempreng. Tapi mereka bisa jadi voice over. Gitu, yes, nah, that's the point. Ya, nah jadi that's the point dulu, bahwa teman-teman you need to be grateful sama teman-teman punya suara. Itu dulu, syukuri dulu. Kemudian, oh suara saya unik. Jadi nggak ada buat saya pribadi suara tuh yang jelek, nggak ada. Cuma nggak sesuai konteks aja. Jadi kalau teman-teman misalkan jadi voice over talent one day, ngelamar ke PH mana, ke produksi mana, suaranya ditolak puluhan kali, it's okay.
Karena bisa jadi bukan suara Anda nggak jelek, tapi memang belum cocok aja sama skrip yang atau yang dicari sama si produksi itu. Jadi kayak gitu. Karena sekarang begini Po, trennya itu orang adalah bertubi-tubi ingin jadi voice over talent, tapi tidak bertubi-tubi ingin memiliki komitmen untuk menerima gain-nya, bukan menerima pain. Pain-nya itu nggak pingin. Iya, betul. Nah, untuk membangun personal branding unit, kamu perlu punya pain yang harus dikeluarin. Karena bersakit-sakit dahulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, kan katanya gitu. Nah, jadi kalau misalkan seorang Indra Holim sudah bisa company profile di mana-mana suaranya muncul, itu karena dia membangun udah lama. Jadi mungkin dede-dede masih bobo atau masih enak-enak, Indra Holim udah membangun itu udah lama. Mungkin dia pernah ditolak karena suaranya nggak enak atau nggak cocok kata si produksinya, tapi bukan berarti dia nggak oke. Nah, itu yang perlu sebetulnya begini, Mas Indra, itu yang sebetulnya perlu dibangun. Karena voice over itu banyak yang kepingin bisa, tapi mereka nggak mau nerima pain. Jadi pengennya, kok saya nggak baru 10 kali udah, gue nggak bisa ngetolak. Ya, jujur ya, ini sebetulnya saya jadi kayak curcol, kegemasan saya juga. Soalnya kadang-kadang orang kalau yang sekarang tuh pengennya langsung enak, instan. Mungkin dikondisikan dengan keadaan juga kali ya. Nah, personal branding itu nggak bisa. Anda baru 2 hari, 3 hari, 5 bulan Anda bangun tiba-tiba, orang aware dengan suara Anda. Kecuali keajaiban dan keberuntungan menghampiri Anda. Gitu kan. Nah, tapi itu pun juga keajaiban dan keberuntungan nggak ujuk-ujuk jadi kalau nggak ada persiapan. Bener toh? Kalau tiba-tiba Anda emang nggak oke gitu. Nah, jadi teman-teman itu yang pertama perlu dibangun. Anda syukuri dulu suara Anda, and then you have to think mindsetnya itu adalah suara saya unik. Yang ketiga adalah bikin aja profile teman-teman, boleh contek, boleh tiru siapapun, and then itu jadiin aja. Kalau nyanyi aja ada cover songnya, Anda bikin aja cover iklannya. Gitu. Itu hitung-hitung buat latihan teman-teman sendiri, itu membangun. Kemudian di mana sekarang kan sosmed udah luar biasa. Anda bangun ya melalui sosial media, Anda perkenalkan TikTok dan segala macam cara Anda. One day we never know, ya kan? Karena tidak ada sesuatu result yang proses yang membohongi hasil gitu. Jadi udah sepadan tuh. Cuma tinggal waktunya aja. Nah, persoalannya teman-teman, kalau misalkan teman-teman pingin banget jadi voice over talent komersil. Nah, yang pertanyaan saya ingin saya ajukan kepada teman-teman, sudahkah teman-teman mau berkomitmen untuk melewati proses dari itu latihan, membangun personal brand teman-teman di sosial media, membuat voice sample dan lain sebagainya secara rutin latihannya, karena suara yang kece macam Mas Indra nggak dibangun dari sehari 2 hari. Gitu. Dia tuh latihan untuk dapat di voice dan lain sebagainya. Itu yang perlu dilewati sih Mas Indra. Jadi buat teman-teman yang baru terjun ke dunia voice over talent. Kemudian yang terakhir adalah teman-teman perlu berpikir untuk betul-betul menciptakan social capital yang cukup baik. Bangun relasi kemanapun yang cukup baik, karena kita nggak pernah tahu. Jalinlah hubungan yang baik entah dengan senior teman-teman, rajin bergaul, bertanya-tanya, berkomunitas dan lain sebagainya. Karena dari network itu teman-teman nanti bisa siapa tahu mendapatkan, inilah keajaiban yang saya tunggu-tunggu. Gitu kan? Nah, itu yang perlu teman-teman bangun social capital. And then terakhir yang nggak boleh dilupain itu adalah attitude. Jadi dalam rangka membangun personal branding teman-teman as a voice over talent atau apapun sebetulnya sih profesinya, ya menurut aku kayak aku juga di radio nih teman-teman yang masih aktif, itu yang aku bangun, aku jaga banget. Jadi apa? Pain-nya mau kita lewati, proses-prosesnya mau kita lewati. Kemudian setelah kita lewati bikin sampel dan lain sebagainya, itu semuanya adalah prosesnya. Kemudian bangun social capital kita. Setelah social capital terbangun, attitude-nya jangan lupa. Karena orang males ngajakin voice over orang yang dikit-dikit ngeluh, ngapain sih saya tag mesti berkali-kali? Revisi terus gitu. Ngapain sih revisi? Capek. Ya udah, nggak usah. Karena profesinya ya memang begitu. Gitu. Jadi kalau ujuk-ujuk udah dikit-dikit, males lah lain sebagainya. Kayaknya perlu. Gitu. Kalau bukan aku merasa, maksudnya bukan merasa
Kalau Riri kan memang gemes gitu ya, karena seringkali orang itu pinginnya instan, nggak ada. Wong kita makan mie instan aja perlu ngerebus dulu, perlu masak dulu kan beberapa menit gitu ya. Dulu. Oke. Bahkan yang udah di cup aja kan mesti kita rebus dulu, kita tuang Harus air rebus dulu. Iya, betul banget ya. Apalagi untuk membangun profesi untuk sebagai voiceover ya. talent. Jadi prosesnya itu panjang ya, Mbak Riri ya. Oke, ini saya bacain dulu ya beberapa pertanyaan yang sudah gabung di live IG kita. Ini dari Dr. Eni. Dr. Eni ini adalah salah satu peserta di voiceover kelasnya saya. Ini angkatan ketiga kalau nggak salah, angkatan keempat. Ini seorang dokter. Mohon izin bertanya. Bagaimana trik supaya selalu sadar untuk mengatur tone dan warna suara untuk membangun personal branding? Maaf, secara pribadi saya cempreng di satu sisi, di sisi lain kesannya teriak. Padahal, Ri ya, kalau menurut saya yang mungkin setiap minggu ketemu dengan Dokter Eni, menurut saya suaranya nggak cempreng, tapi memang perlu diatur pernafasannya. Tapi nanti Riri coba jawab aja dulu pertanyaannya. Pertanyaannya mau saya baca lagi? Pertanyaannya udah. Oke, itu aja dulu kali ya. Itu aja dulu atau satu-satu ya? Oke. Sebelum ku baca yang lain. Oke. Nah. Iya, oke, ini dulu ya. Namanya Dokter Eni ya. Dokter Eni, ya. Salam kenal. Dan aku tersanjung banget ada Tracy Trinita ini gabung. Hai Tres, how are you Tres? Oke, Tres. Halo, Mbak Tracy Trinita ya? Iya, betul. Oke, sip. Thank you ya, Tres. It's okay kalau drop. Nah, jadi gini, Mbak Dokter Eni, kalau kita ingin membangun personal branding lewat suara, terus kemudian kita merasa suara kita cempreng. Nanti dulu. Jangan-jangan itu bukan cempreng, tapi itu posisi middle voice. Middle voice itu adalah suara middle voice. Jadi suara yang nggak cempreng dan juga nggak deep. Jadi Anda posisinya di tengah. Nah, cuma persoalannya mungkin ketika Anda ngomong antusias banget, Anda happy banget, and then you never realize unconsciously, hai, Mas Indra, saya apa kabar? Nah, cemprengnya keluar. Tapi once Anda lagi drop emosinya, lagi nggak enak, lagi kemudian Anda mau nggak mood ngomong, tapi dipaksa ngomong, and then you sound like deep. Itu kedengarannya Anda deep. Itu middle voice. Sebetulnya buat orang-orang yang middle voice is so more easier ya, buat orang yang di middle voice itu lebih mudah, lebih gampang untuk bisa nanti mengatur tone suaranya. Jadi betul-betul kenali dulu. Jadi begini teman-teman, sekali lagi nih ya, saya perlu disclaimer lagi. Di sini saya bukan menjual saya punya kelas atau Mas Indra punya kelas, nggak, terserah. Tapi saran saya, voice coach di sini juga banyak banget di Indonesia, Anda bisa kemanapun. Saran saya, ketika Anda nggak yakin dengan suara Anda boleh ke voice coach manapun, atau Anda ke salah satu orang yang betul-betul ahli, tahu konteks suara Anda. Karena kalau enggak, Anda menganggap mungkin ya, kayaknya suara saya cempreng. Banyak banget orang yang bicara, suara saya cempreng. Padahal ketika saya dengar, Anda itu nggak cempreng, Anda itu middle. Cuma persoalannya kenapa hubungannya kok Riri bahas antara antusias, kemudian berhubungan sama emosi ya, dan nggak mood dan lain sebagainya. Karena memang suara kita itu adalah cerminan, outcome dari apa yang terjadi di dalam. Gitu loh teman-teman. Kemudian faktanya Anda punya tone suara, yes, betul. Anda punya warna suara yang bukan nggak bisa diubah-ubah. Warnanya udah kayak gitu. Cuma nanti konteksnya aja yang bisa diubah-ubah. Nah, kemudian masalah teman-teman warnanya ini sudah seperti ini, yang perlu Anda pelajari adalah bagaimana teman-teman, nanti ini terutama Dokter Eni, itu menyesuaikan konteksnya yang dipelajari. Gitu. Konteksnya yang dipelajari. Konteksnya Mbak Dokter Eni lagi casual kah? Ngobrol sama teman-teman kah? Atau Dokter Eni lagi ketemu dengan pasien kah? Ininya juga ketemu dengan pasien kan beda konteks juga. Ada yang memang suatu menggembirakan, ada yang mungkin Dokter Eni mungkin untuk memberikan sesuatu berita yang kayaknya kurang mengenakan. Tapi perlu diatur tone suaranya. Ya kan? Coba bayangin dokter, ada pasien datang, tiba-tiba hasil tesnya ketahuan dia misalkan cancer or something yang itu kritis. Terus kita bilang,
Ibu saya ingin sampaikan ini, Hmm, mohon maaf hmm. yang sebesar-besarnya ya Ibu ya, ini kita sudah ketahui hasil tesnya itu Ibu adalah cancer. Itu orang shock karena yang dia dengar bukan cuma berita, yang dia dengar itu sound. Jadi Iya, Bapak Ibu oke. sekalian, Mbak Eni dan lain sebagainya, suara itu hanya kata-kata yang keluar. Dia nggak akan hidup kalau nggak dikasih nyawa. Nyawanya itu apa? Emosi. Emosinya, ya. Makanya orang tuh ada suatu hari itu dikasih emosi. Tapi kan kita bisa bilang kan suatu hari itu biasa. Dan itu sama-sama suara keluar dan kata-katanya suatu hari sama-sama kata-kata. Tapi dua-duanya memiliki impact yang Emosi yang beda karena berbeda. disampaikan dengan yang berbeda. Ya satunya dikasih emosi, satunya enggak. Nah, dokter Betul. Eni ini yang nanti perlu dipelajari dan dikontrol emosinya dulu. Setelah udah Yes, tahu tone itu. suaranya, Mbak Dokter Eni boleh tanya sama Mas Indra nanti lebih dalam lagi konsul mau atau private or something, silakan untuk bisa lebih alert dengan tone suaranya gitu. Jadi bisa jadi kadang-kadang kita mengklaim suara saya cempreng dan lain sebagainya, and then kita berbondong-bondong orang ingin belajar di voice, padahal kalau Anda nongkrong di warung kopi atau Anda nongkrong arisan, you don't have to Di menggunakan voice. suara di voice, nggak penting Yes, kan ya. nggak penting. Ya, Buat ya, ya. nggak penting banget Anda mau ngerokok-ngerokok atau Anda mau ngopi-ngopi, and then Anda ngomong, besok kita jalan kemana? Nggak penting. Ya, ya, ya. Gitu. Benar kan? Jadi semuanya itu perlu konteks. Gitu. Jadi dokter ini sekali lagi saya sarankan nanti bisa coach lebih dalam dengan Mas Indra, coaching lebih dalam dengan Mas Indra untuk mengenali tone suara and then menyesuaikan itu dengan konteks-konteks tertentu. Gitu. Itu aja. Oke, oke. Ya, oke, Dokter Eni, thank you ya, Dokter Eni. Tapi ini sebelum apa ya, Dokter Eni belum pernah ketemu dengan seorang Riri, dengan Mbak Riri, tapi dari apa ya, dari komentarnya Riri ini memang tepat banget ketika harus memasukkan emosi di dalam gaya berbicaranya Dokter Eni. Di setiap kelas itu, di setiap pertemuan memang ada beberapa hal yang memang selalu apa ya, selalu saya kasih masukan, ya mungkin salah satunya itu yang dikatakan oleh Mbak Riri tadi. Ya nanti mungkin bisa ini ya, bisa ngobrol lebih lebih itu lagi ya, lebih banyak lagi. Nanti bisa follow juga Instagramnya Mbak Riri ya nanti ya. Oke. Ini saya bacain lagi ini dari Kak Arsi. Ini salah satu senior kita juga, tapi dia di stasiun Semarang juga, Ri. Ini Oke, hanya salam hanya kenal Kak Arsy. hanya menyapa kita berdua, berasa dengerin radio, talk show narsum dan hostnya sama-sama smart katanya. Bingung ngebedain mana narsumnya, mana hostnya gitu loh. Oke, kemudian ini dari Selange. Oke, kemudian ini ada yang nanya dari Ferdian. Oke, Kalau nafasnya pendek-pendek, gampang panik, jadi suaranya kayak keblok gitu. Ada tipsnya nggak? Gitu loh. gampang. Tipsnya Mas Ferdian. Mas Ferdi aja aku panggilnya ya. Tipsnya Mas gimana? Ferdi. Oke, selesaikan dulu paniknya. Ya memang gitu. Coba. Karena selama Anda tidak selesai dengan paniknya, Anda tidak selesai dengan nervousnya, Anda tidak selesai dengan emosi-emosi yang memblok suara Anda, nggak mungkin suara Anda bisa Sekali lagi yang tadi perlu saya sampaikan, ini tadi saya udah sampaikan sebetulnya. Yang saya sampaikan berkali-kali, suara adalah outcome dari apa yang terjadi di dalam diri kita. Anda nervous, Anda gugup, Anda panik di kepala, Anda pusing, Anda nggak hadir seutuhnya saat itu di situ. Jadi Anda ngobrol sama orang, tapi pikiran Anda kemana-mana. Suara Anda beda. Jadi yang perlu diselesaikan apa tipsnya? Selesaikan dulu paniknya, nervousnya, gugupnya, DLL, dan lain-lain. Nah, caranya gimana, Ri? Oke, kalau misalkan Mas Ferdi mau ngomong di depan publik atau apapun itu, di saat apapun itu, saran saya, Mas Ferdi, 10 menit sebelumnya kalau emang Mas Ferdi tahu bahwa ketakutan-ketakutan yang ada di diri Mas Ferdi selalu lebih dominan dan dalam durasi yang cukup panjang, Mas Ferdi 10 menit sebelumnya jangan lihat handphone, take a breath, long breath, deep breath. Oke, dan jangan overthinking. Nggak perlu overthinking, karena kadang-kadang seringkali ketika kita overthinking itu muncul
dia mengirimkan sinyal ke seluruh tubuh kita bahwa nanti orang lain mikirnya saya begini, aduh nanti presentasi saya nggak oke, aduh nanti saya ngeblank, aduh duh yang lainnya. Nah ketika itu nggak selesai, Anda nggak akan smooth suaranya. Coba bayangkan atau bahkan Anda pernah lihat orang kalau sudah selesai dengan yang ada di dalam dirinya, ngomong paniknya selesai, semuanya selesai, dia akan enjoy ngomong di depan publik. Hai, apa kabar semua? Saya Indra Holim dan Riri Artakusuma. Hari ini kita senang banget loh. Semuanya smooth. Satu, intinya hilangkan dulu panik. Sorry, bukan hilangkan, hilang nggak mungkin. Tapi Anda minimalisir dulu paniknya. Dengan apa tadi? Deep breath, long breath. Itu caranya. Kemudian, kalau Anda sudah melakukan preparation, catatan, kalau Anda sudah melakukan preparation sebelum Anda tampil di depan publik, atau Anda bicara, kalau Anda sudah tampil, kemudian apa yang perlu Anda lakukan? Lepaskan. Yang terjadi, terjadilah. Kecuali kalau Anda tidak melakukan persiapan, itu baru konyol. Enggak melakukan persiapan, tapi Anda gini, sudahlah, aku mangke wae, kalau kata orang Sunda mah ya, misalkan, aku mangke wae, pokoknya yang terjadi, terjadilah. Ya nggak nyambung, itu konyol. Anda namanya bunuh diri. Tapi kalau misalkan Anda sudah melakukan persiapan dengan matang, semua Anda sudah dapatkan, Anda tahu audiensnya siapa, topiknya kayak gimana, durasinya berapa lama, itu sudah, Anda sudah latihan pula, sudah Anda siapkan. Yang Anda perlu lakukan di hari H adalah long breath, deep breath. Udah, tenang, yang terjadi maka terjadilah, silakan. Gitu. Karena kalau itu belum selesai paniknya, ya gitu, ngeblok terus. Bisa jadi bukan hanya ngeblok suara, tapi ngeblok apa yang sudah Anda siapkan semalaman suntuk. Jadi kita lupa ngeblank kemana-mana. Gitu deh. Oke. Gitu. Ini mudah-mudahan Mas Ferdi nanti sudah mulai bisa mengatasi kegugupannya, kepanikannya sendiri, dan itu ya, biarkan itu terjadi gitu ya. Lepaskan semuanya ya. Jadi panik itu, gugup dan segala macam, semua orang saya yakin punya kok, cuma tingkatnya aja kadarnya beda-beda Mas Indra. Karena semakin orang terlatih jam terbangnya, semakin orang terlatih jam terbangnya ngobrol, mau itu ngobrol di depan orang banyak ataupun juga cuma satu orang, dia semakin terlatih jam terbangnya, dia akan makin berkurang kegugupannya, makin cepat bisa menyelesaikan kegugupannya, kepanikannya, kekhawatirannya itu semakin cepat. Tapi ketika orang jarang memang tampil dan lain sebagainya, ya memang overcome itu makin banyak, dia jadi overthinking dan lain sebagainya, itu makin banyak. Intinya adalah sekali lagi, kalau menurut saya, jika ada kesempatan jangan pernah Anda lewatkan, karena itu akan melatih Anda memiliki jam terbang yang semakin luar biasa. 10.000 jam terbang Anda berlatih itu tidak akan membohongi hasil. 10.000 jam terbang Anda berlatih itu tidak akan membohongi hasil. Itu teman-teman. Oke. Nah ini mungkin bisa menjadikan sebuah inspirasi untuk kita sama-sama. 10.000 jam terbang itu nggak akan pernah membohongi hasil voice over Anda yang Anda latih selama ini ya. Betul. Indra bisa keren kayak gini karena udah jam terbangnya udah luar biasa, udah lebih dari 10.000 jam. Oke. Nah ini kita ingetin juga untuk teman-teman yang masih mau bertanya, silakan ketik pertanyaannya, nanti akan saya bacakan. Ini banyak banget yang sudah gabung, ini nggak bisa disebutin satu persatu, ini cuma yang muncul di layar. Ada Abdul Melati, kemudian ada Sustainability, ada Kevin, ada Mas Ari, kemudian ada Akbar, ada Bu Lydia, kemudian ada Mas Haryono, ada Eni Rahmita, ada Dede Farshad. Nah, ini temannya Riri juga. Oke. Iya, itu guru slide-ku. Oke. Jadi teman-teman, ini nggak bisa dibaca satu persatu, ini nama-namanya udah banyak banget. Oke. Ini dari Mbak Dian Nurbaiti, ini juga salah satu peserta di Voice Over Class, makanya semangat terus ikutin challenge-nya gitu. Oh iya. Oke, ini juga ada pertanyaan dari Mbak Lia Arif. Mbak Lia Arif. Betul ya namanya ya? Ya, Ihya Arif ya. Kemudian ini pertanyaannya, Kak, bangun confidence yang powerful untuk voice over pemula gimana sih? Meski saya seorang MC, cuma belum maksimal bangun personal branding voice over. Oke.
bangun confidence yang powerful gimana? Banyak berlatih dan tanya sama yang ahli. Banyak berlatih dan tanya sama yang ahli. Untuk apa? Untuk Anda mengetahui dengan jelas, detail, progres kemajuan Anda dalam konteks voice over talent. Itu sejauh mana? Karena kalau Anda berlatih sendirian, Anda dalam konteks membangun growth, membangun confidence Anda sebagai voice over talent, Anda nggak akan punya acuan yang tepat. Karena self-assessment itu dibutuhkan, boleh. Tapi untuk yang lebih terakurat, kemudian Anda bisa lebih detail, Anda perlu tanya ke yang ahli, orang yang sudah lebih berpengalaman dan lain sebagainya. Itu yang nantinya akan membangun Anda, level-level berikutnya Anda semakin bertumbuh. Ketika Anda semakin bertumbuh, Anda sudah tahu level Anda di mana. Disitulah confidence Anda, kepercayaan diri Anda yang powerful akan muncul. Kalau selama ini belum muncul, walaupun Anda seorang MC dan lain sebagainya, kenapa Anda nggak confident? Karena Anda belum memiliki pengalaman yang cukup di situ. It's okay, nggak apa-apa. Gimana memunculkannya? Kumpulkan banyak pengalaman di situ. Di mana? Di voice over talent-nya. Caranya gimana? Latihan terus. Abis latihan gimana, Ri? Tanya sama yang ahli. Karena kalau Anda membangun kompetensi, Anda nggak tanya sama yang ahli, buat saya, kayak misalkan Anda mau jalan, tapi buta gitu. Ini gimana ya? Nggak ngerti arahnya. Karena nggak ada yang ngarahin. Tapi ketika Anda ditempa dengan mentornya, Anda ditempa dengan coachnya, Anda akan semakin terus bertumbuh, dapat, oke, berarti improvement saya sampai di sini. Feedbacknya tadi ini, besok saya perlu improve di sini. Ketika kemudian balik lagi, oh ya, saya sudah improve, Anda bisa tahu improve Anda yang lain lagi. Gitu. Karena ada feedback dan improvement, dan kita akan bertumbuh seiring dengan adanya feedback. So, that's why orang banyak mengatakan, ya banyak, ada bahkan pepatah mengatakan feedback is a breakfast for a champion. Orang-orang pemenang itu karena di feedback, makanya dia menang. Gitu. Jadi teman-teman untuk membangun confidence level yang lebih tinggi lagi, yaitu pertama tadi latihan. Untuk mengetahui improvementnya sampai mana, ya tanya sama ahlinya. Itu. Oke. Karena Nah, seiring pengalaman pasti kita bisa confidence-nya lebih tumbuh. Karena kalau misalkan untuk MC berarti Anda pede dong. Karena Anda sudah bertumbuh di MC. Nah, bagaimana di voice over talent? Tanya sama Mas Indra. Oke. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi juga untuk Mbak Ihya Arif ya. Ini mudah-mudahan saya nggak salah sebut namanya. Oke, Ri, ini kan kita masih ngobrolin tentang personal branding, kemudian tadi sudah banyak sekali dikulik Riri ini tentang bagaimana sih kita membangun personal. Nah, personal brandingnya kita. Nah, ini kalau ini ya, kalau misalnya kita harus mempertahankan suara kita, warna suara kita, kemudian kita merawat pita suara kita, itu mungkin ada tips-tipsnya dari Riri nggak tentang bagaimana sih kita merawat suara kita supaya tetap prima sampai dengan saat ini? Oke. Jadi begini teman-teman. Lagi-lagi sebetulnya, soalnya saya pernah begini Mas Indra, saya pernah melihat ada salah satu voice over talent dan beliau cukup dikenal. Beliau menyampaikan di salah satu sosial medianya, ini saya makan gorengan kok, saya makan kok dan lain sebagainya, gitu. Kayaknya kita tahu deh orangnya. Saya nggak apa-apa kok, karena takutnya ketika gini, saya khawatir ketika teman-teman mendengarkan saya, kemudian tapi yang itu sebelah nggak apa-apa, Ri, tetangga sebelah. Nah, jadi begini teman-teman, menurut saya tidak semua dari kita Tuhan kasih bahwa kita nih suaranya golden voice. Tidak semua orang diberkahi Tuhan yang golden voice. Ada orang-orang yang golden voice itu memang karena betul-betul dilatih, ditempa. Dan kemudian kita menganggap itu suaranya enak ya karena saya melatih, menempa, dan saya menjaganya. Nah, ketika baiknya sih menurut saya, kalau kita memang tidak memang asli dari sananya, kita memiliki golden voice, Anda perlu untuk mentreatment suara Anda. Caranya gimana? Bukan nggak boleh kok, bukan nggak boleh makan gorengan, bukan nggak boleh Anda makan pedas sama makan manis pula. Minum es gitu boleh. Ya, nggak boleh minum ya? Es, bukan nggak boleh, boleh. Cuma ada konteks tertentu dan kalau bisa sih memang nggak terlalu sering. Karena apa? Suara ini itu laring, pita suara kita punya pita suara itu tipis, sensitif. Kadang ada orang kena udara dikit aja flu. Ya, betul. Karena ada orang yang kadang-kadang baru kena es dikit aja. Iya. Atau ada orang yang baru kena susu rasanya lendirnya udah banyak banget di sini.
gitu. Nah, teman-teman tahukah Anda, terutama buat teman-teman voice over talent, ketika kita makan terlalu banyak manis, maka itu akan meningkatkan air liur Anda. Itu volume air liur Anda akan meningkat. Ketika Anda ngomong terus, Anda akan sibuk nantinya nelen ludah. Dikit-dikit gitu. Karena banyak banget berkumpul di sini. Kalaupun Anda nggak tahan, dia akan keluar di sini nih, sekitar Keluar, ya. Oke, ya kan? Nah, kemudian kalau Anda terlalu banyak makan manis, makan pedas-pedas atau terlalu hangat dan lain sebagainya, itu akan mengeringkan tenggorokan Anda sehingga air liurnya berkurang, malah jadi sebaliknya. Terus makannya gimana? Yang sedang-sedang aja. Jadi jangan terlalu panas, jangan terlalu pedas dan lain sebagainya. Dan itu kapan dimakannya, Ri? Ya kalau misalkan Anda memang pekerjaan voice over tiap hari, ya paling nggak Anda perlu jaga itu lebih 2 kali lipat dari orang-orang yang enggak dong. Tapi kalau itu sesekali, ya kalau pas Anda mau take 3 jam atau 5 jam sebelumnya, saya sarankan Anda nggak makan yang kayak begitu. Netral-netral aja. Saya jujur aja pribadi saya sampai pernah diledekin sama voice over talent juga ada gini. Dan itu komersil. Wah lain ya kalau voice coach minumnya air hangat waktu kita sama-sama makan di restoran. Saya bilang, karena aku merasa punya suara kayak gini tuh nggak dari sananya. Aku punya suara kayak gini itu karena aku betul-betul berlatih pada saat aku menjadi seorang penyiar radio sampai dengan detik ini. And then ketika itu adalah ladang lahanku mencari nafkah, aku perlu dong menjaganya. Dengan apa? Aku nggak mau sembarang minum air. Boleh ditanya sama suamiku juga atau keluargaku. Jadi aku benar-benar minimalisir yang namanya minuman. Bahkan aku nggak mau siaran tuh, aku nggak minum air dingin. Karena itu akan mengkerutkan pita-pita suara. Ketika pita-pita suara ini mengkerut, dia nggak rileks. Padahal kan kita kan mestinya pita suara tuh Relax gitu ya. Tertutup, ya rileks, terbuka, terbuka. Jadi enak kan karena dia rileks. Nah kalau nggak rileks, gimana coba Bu? Gitu. Nah itu sih. Dan yang berikutnya berkaitan lagi untuk menjaga suara, kunci suara itu adalah nafas. Jadi kalau Anda nggak nafas, mati kan? Ataupun nggak usah nggak nafas deh, Anda nafas. Tapi ya sesekali atau sepersekian detik Anda begitu deh nafasnya itu kan masih nafas. Enak nggak ngomong? Nggak enak dong, ya kan? Nah makanya kita perlu bersyukur tuh kalau kita pertama punya nafas dulu. Dan gimana Ri nafasnya biar lebih stronger, biar lebih panjang dan sebagainya. Ada latihan fisik. Karena memang suara yang prima itu dihasilkan dari tubuh yang prima. Kalau nggak prima ya gimana? Anda mau flu aja nggak enak, bindeng suara kan asal voice-nya muncul. Atau kalau Anda pusing aja Anda nggak enak, muncul tuh semuanya. Ya kan? Karena voice over talent itu juga perlu prima. Apalagi dubber. Dubber itu bisa 2 kali lipat dari seorang voice over talent. Gitu. Ini yang perlu banget teman-teman notice. Dan kalau ngomong suara itu sebetulnya nggak cuma voice over talent, dubber, sepanjang Anda ngomong as a profesional, public speaker, whatever, ya kan, profesinya, sepanjang Anda ngomong, Anda perlu menjaga suara Anda. Gitu. Kalau terlalu banyak minum kopi ngaruh nggak ya? Nah ini pertanyaannya, kalau terlalu banyak minum kopi ngaruh nggak ya? Ini dari Linda Wati. Oke, kalau terlalu banyak minum kopi ngaruh nggak ya? Tergantung ya, mungkin kalau kopinya kopi yang terlalu manis, ya kali ya. Karena intinya ya manisnya itu sih, terletak pada di manisnya. Tapi kalau misalkan kopi pahit, saya sih belum pernah punya pengalaman di sana, tapi kalau saya betul-betul menghindari itu aja. Oh, Riri tetap menghindari kopi ya, sampai dengan saat ini ya? Iya, betul. Pribadi. Boleh, itu benar-benar pun nanti kalau ketemu suamiku itu boleh tanya. Aku nggak minum kopi, udah benar-benar. Jadi kalau mau tuh cuma icip doang. Icip doang ya, meskipun suka gitu. Betul. Jadi aku selalu setia dengan tumbler ini untuk air hangat. Oke. Dan kemanapun bahkan live IG aja aku selalu gini gitu. Jadi intinya karena mendehidrasi suara pun itu penting. Karena kita ini modal banget kan. Iya betul banget. Oke, ini aku bacain lagi ya, bacain lagi pertanyaan yang berikutnya. Ini terlalu banyak rebahan, auto nafas pendek katanya. Ini masih orang yang sama dari Linda tadi. Benar ya itu ya? Ya kalau misalkan Anda nggak latihan fisik ya gimana nafas Anda mau panjang? Karena aku percaya banget itu karena begini teman-teman. Aku pun berlatih fisik karena berlatih fisik itu kan emang males banget ya Mas Indra. Maksudnya kalau buat aku pribadi sih aku sebenarnya males. Tapi kenapa ada aku tetap perlu latih. Aku berlari paling nggak aku 6 kilo lah di pagi itu 6 kilometer gitu ya. Kenapa itu tetap aku lakukan? Karena memang itu modalnya. Anda berlari itu mati nafas Anda. Anda nggak suka lari, Anda bisa renang.
Anda suka cebur-cebur sama Ya, air, Anda renang betul aja. banget. Aku masih melakukan itu sampai dengan saat ini. Benar, orang yang berolahraga itu akan beda. Dia menjaga konteks suaranya dengan orang yang nggak olahraga. Kecuali kalau Anda udah take it for granted, suara gue udah keren, gifted by the God. Oh ya silakan. Tapi buat saya pribadi, kalaupun Anda punya suara yang keren banget, golden voice, kalau Tuhan mau cabut detik itu juga bisa. Oh ya, betul banget. Bisa. Jadi it's not yours. Anda tuh nggak boleh take it for granted menurut saya loh. Jadi saya pun juga nggak boleh take it for granted. Ini perlu saya jaga apik-apik karena Tuhan udah kasih. Kalau Tuhan mau cabut gampang. Ya, oke. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Gimana ya Kak caranya mengatur suara pas lagi bindeng? Ini dari Sarah Basara. Oke, tergantung Anda mau jadi voice over take-nya atau Anda mau ngobrol biasa. Kalau mau ngobrol biasa, Anda nggak perlu ngatur suara Anda pas lagi bindeng. Jadi kan ya udah otentik aja, uang Anda lagi bindeng. Tapi kemudian ketika Anda misalkan voice over talent dan lain sebagainya, Anda perlu take saat itu juga, atau bahkan saat kita siaran, penyiar radio siaran, itu mereka nggak akan bisa hilang, gimana ya biar nggak bindeng, ya nggak bisa, kecuali itu udah by nature. Anda kalau lagi flu, ya udah begitu. Anda mau biar nggak bindeng gimana ya, susah ngaturnya. Iya dong, benar susah, karena itu memang dalam konteks yang tidak prima. Nah, jadi begini teman-teman, bindeng itu dalam bahasa Indonesia, kalau di bahasa Inggrisnya itu voice itu, kalau ketika kita dalam konteks bindeng itu namanya nasal voice. Ketika kita mengalami nasal voice itu ada yang by nature, ada yang memang karena kondisi tertentu. Kondisi tertentu itu kalau Anda flu, Anda sinusitis, Anda asma, nah itu begitu. Nah, kemudian kalau misalkan by nature, udah dari sananya ada tone suara yang memang kedengarannya itu nasal. Jadi itu dia bindeng, suaranya itu dari sumbernya itu dari hidung. Kalau ngomong kayak gitu. Nah, bisa nggak diubahnya? Bisa. Kalau Anda latihan. Latihannya bagaimana? Anda perlu cari voice therapy. Anda perlu cari voice therapy karena itu yang namanya voice pathologist. Makanya orang voice coach belum tentu juga mengerti lebih dalam soal voice pathologist. Tapi kalau voice pathologist dia bisa juga lebih dalam memperdalam soal voice, bagaimana pita suara dan lain sebagainya memproduksi. Nah, Anda perlu cari, kalau Anda misalkan itu by nature sudah dari sananya Anda memang nasal voice, bindeng dari sananya, Anda perlu ke voice pathologist. Betul. Karena ada orang-orang yang memang yang dari sananya itu udah nasal. Aku pernah ada orang yang konsultasi sama aku itu udah dari sananya. Nah, itu memang agak cukup lama karena itu kan by nature. Jadi dia mau ngomong authenticity suaranya, tone suaranya yang memang bindeng. Itu bisa, tapi memang cukup lama karena Anda by authenticity Anda sudah bindeng. Tapi bukan berarti itu jelek ya, karena depend on. Ada konteks-konteks tertentu yang klien juga biasa-biasa aja, nggak apa-apa juga suara Anda bindeng. Klien sekarang kan aneh-aneh, ajaib-ajaib. Jadi seleranya aneh-aneh gitu ya? Bener, jadi nggak usah kegeeran kalau Anda memiliki di voice, kemudian Anda akan digandrungi oleh klien-klien. Jangan GR. Sekarang klien nggak kayak gitu. Jadi yang surprise aja bisa dapet, gitu kan? Apalagi klien milenial. Nah, balik lagi ke soal bindeng tadi, caranya adalah Anda identifikasi dulu bindengnya karena apa. Kalau memang karena flu, karena sinusitis, karena asma, Anda perlu selesaikan dulu sebabnya. Kalau Anda sudah bisa selesaikan, baru. Karena sangat tidak memungkinkan Anda bisa sangat mengatur suara Anda dalam konteks Anda nggak prima. Nah, kalau bindengnya itu udah by nature, Anda itu udah soal lain. Prima atau tidak, Anda memang konteksnya bindeng. Nah, itu soal lain. Nah, itu Anda perlu ke voice pathologist. Itu untuk jawabannya. Oke, Sarah, mudah-mudahan terjawab ya Sarah ya. Oke, kemudian ini pertanyaan terakhir yang saya bacakan berhubung waktu kita sudah semakin mepet. Maaf Kak, saya mau nanya, boleh dong Kak di-share sedikit cara latihan buat latih suara agar deep voice? Ini dari Fikriyun, ya, Sahru Fikriyun. Oke, kalau buat deep voice mungkin buat cewek-cewek ataupun cowok sebetulnya sama aja. Dan ini Mas Indra juga sangat bisa menguasai karena beliau itu kalau baca berita itu udah lebih deep daripada saya. Gitu kan. Latihan yang paling simple itu yang pertama adalah atur nafas Anda. Atur nafas Anda mulai dari, jadi walaupun Anda nggak latihan di voice dalam sehari-hari, Anda
conscious untuk mengatur nafas Anda. Take a breath itu dari hidung, keluarkan dari mulut. Keluarkan dari mulut. Itu aja dulu. Kemudian rasakan betul-betul Anda latihan otot perut Anda. Ya kan? Otot latihan perut Anda dilatih. Jadi latihan nafas, latihan otot perut Anda. Detailnya Anda ke Mas Indra gitu. Karena saya kayak waktu udah kayaknya nggak memungkinkan. Gitu. Karena kalau ngomong di voice latihannya aja itu bisa sejam loh. Iya, betul banget. Banget. Bisa sejam loh. Nah, oke. Baik, ini membicarakan soal tone suara ini kan ada middle, high, dan juga deep. Ini akan panjang gitu ya, ceritanya itu akan panjang, dan juga terapinya, cara kita berlatih juga mungkin masing-masing kita punya trik masing-masing ya, Ri. Ini sebelum kita tutup, ini akhir-akhir ini Ri lagi sibuk apa sih, Ri? Ada kelas K juga atau gimana? Oh, aku ngomong di sini. Ya nggak apa-apa. Oke. Jadi kalau sibuk masih alhamdulillah sama, aku juga siaran di Radio MNC Trijaya tiap Senin, Rabu, dan juga Jumat jam 12 sampai jam 4 sore. And then juga ada beberapa kelas yang aku sekarang masih jalan, kayak misalkan besok untuk Aksa Mandiri, aku ngisi untuk soal Speak with Charisma. Dan di tanggal 20 itu ada kelas voice aku, itu terbuka untuk publik. Aku bicara soal optimizing your voice. Ini konteksnya nggak cuma Anda sekedar untuk voice over talent, karena memang aku nggak konsen ke voice over talent, karena orang, there's a lot of yang bicara soal bagaimana untuk jadi voice over talent. Saya konsentrasinya bagi para profesional yang mereka nggak alert bahwa sebetulnya suara mereka perlu dilatih. Nah, itu yang aku konsentrasinya di sana. Jadi siapapun sebetulnya, bagi teman-teman yang memang ingin mengoptimasi suara, mengenali dulu untuk basicnya, mengenali dulu tone suaranya, feedbacknya, dan lain sebagainya. Itu aku kelasnya di tanggal 20 Maret. 20. Gitu. Oke. Kalau 20 Maret ya. Tapi kalau 21 juga ada, tapi ini memang hanya khusus untuk para dai gitu-gitu ya, para pendakwah gitu. Gitu. Jadi aku juga bersyukur karena buat teman-teman baik itu para pendeta, pernah juga aku mengisi gereja di Lampung, gereja di Depok. Serius. Jadi mereka para romo itu belajar untuk memimpin suara, terus para imam, para pastor juga itu aku pernah ngajar mereka gitu, baik itu gereja Protestan maupun Katolik aku pernah. Dan ini besok untuk yang muslimnya itu para dai itu mereka mengatur tone suara dan lain sebagainya. Oke. Nah, online teman-teman pandemi karena saya juga nggak mungkin gitu. Iya, oke. Nanti ini kalau mau cari informasi lebih jauh nanti bisa follow Instagramnya Riri ya nanti ya. Ya boleh gitu. Boleh ya. Jadi pansos sama kamu ya. Oke. Baik, Ri. Thank you banget. Mungkin ada yang mau disampaikan, mungkin 1-2 menit yang mau disampaikan. Hostnya terlalu pinter deh. Hostnya terlalu pinter. Oke. 1 menit terakhir itu adalah jadi teman-teman, apapun sebetulnya profesi kita, sepanjang Anda mengeluarkan suara, silakan optimasi suara Anda dan syukuri dulu suara Anda. Gitu. Oke. Optimasi suara Anda dan juga syukuri suara Anda. Demikian teman-teman semuanya, thank you banget Ri sudah gabung di sini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Ri ya. Oke, teman-teman. ya. Baik, teman-teman yang sudah gabung, thank you banget. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di Sepoci Motivasinya Teh Riri. Di lain waktu, lain kesempatan. Saya Indra beserta dengan Riri Artakusuma, narasumber saya. Mau pamit, terima kasih sekali lagi. Selamat sore, tetap jaga protokol kesehatan teman-teman, jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya. Ri, bye-bye Ri. Bye-bye Mas Indra. Bye-bye. Thank you ya teman-teman semua. Thank you semuanya. Oke. Iya. Ya. Thank you banget. Ini semuanya yang masuk. Terima kasih. Saya pamit. Sampai di sini. Kita lain waktu, lain kesempatan kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Yang sudah ngirimin komennya, nggak pernah Mbak Eni, Mbak Haniah ya, Mas Dede, dan juga Mas Fikriun.
Thank you banget ya. Makasih banyak semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Makasih banyak.